warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, agar tidak mudah terpapar virus COVID-19. Nah, di sini saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah dibuat oleh kelompok saya. Kita perkenalan dulu ya. Saya Jivayan Darufila, NIM 721141804. Saya Alfian Zulaili, NIM 72114181212. Perkenalkan, nama saya Tevi Enda Setiani, NIM 72114182228. Oke, langsung saja ya. Kasus yang kelompok kita ambil adalah kasus manipulasi data pada PTX di tahun 2005. PTX ini terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dengan adanya manipulasi ini, otomatis penipuannya ini akan menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PTX di tahun 2005. Perusahaan tersebut dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar, tetapi jika di cross-check lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, perusahaan itu malah menderita kerugian sebesar 63 miliar. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai kepatuhan dari sisi PTX terhadap hukum otoritas yang berlaku. Otoritas adalah elemen yang paling dasar dari audit kepatuhan, karena struktur dan konten otoritas itu melengkapi kriteria audit. Untuk otoritas sendiri itu dapat mencakup hukum, aturan-aturan, terus regulasi, kebijakan, kode yang ditetapkan, dan persyaratan lainnya. Nah, dilihat dari kasus yang tadi, dari PTX tadi, tentu saja sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manipulasi tersebut dilakukan oleh manajemen tidak lepas dari peran akuntannya. Dengan melakukan tindakan manipulasi, PT tersebut terbukti melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 yang membahas mengenai pasar modal. Setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Kemudian turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Yang ketiga, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material. Ya, jadi begini, awal mulanya itu ada perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan dari pihak komisaris dengan auditor akuntan bukti. Kenapa? Karena Dewan Komisaris dari PTX ini baru bisa melihat, memeriksa laporan keuangannya setelah laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan bukti. Tentunya hal ini akan membuat kecurigaan. Ya, setelah itu komisaris menunjuk auditor lain untuk mengoreksi laporan keuangannya. Setelah diaudit, ternyata laporan keuangannya tersebut mengandung kesalahan yang sangat material. Dengan ditemukannya bukti, yang pertama, pajak pihak ketiga selama 3 tahun itu tidak ditagih, tetapi dimasukkan ke dalam pendapatan dari PTX tersebut. Kemudian adanya penurunan nilai persediaan suku cadang sebesar 24 miliar yang diakui manajemen sebagai kerugian. Kemudian ada bantuan yang diberikan pemerintah itu dianggap sebagai hutang. Dari pihak manajemen PT tersebut juga tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap tidak tertagihnya kewajiban pajak. Dalam mengumpulkan bukti, auditor itu melalui berbagai tahap. Yang pertama itu auditor melaksanakan prosedur audit yang tepat. Kemudian ada pengevaluasi bukti yang diperoleh dari segi kecukupan dan kesesuaian. Semakin baik kualitas dari suatu bukti, maka yang diperlukan auditor itu sedikit. Kemudian menilai kembali resiko dan pengumpulan bukti lebih lanjut. Nah, auditor itu dalam mengumpulkan bukti itu
banyak banget macam-macam tekniknya. Yang pertama itu ada pengamatan, inspeksi, penyelidikan, konfirmasi, performance, dengan yang terakhir prosedur analitis. Di sini dalam kasus ini pelanggaran yang terjadi itu yang pertama, perusahaan tidak mematuhi pembayaran pajak, kemudian melanggar kode etik dalam hukum, kemudian melanggar etika profesi yang dilakukan oleh akuntan, manajemen maupun auditor. Nah, auditor di sini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena auditor tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Setelah dilakukan audit dengan auditor yang baru, kemudian auditor tersebut menyatakan opininya bahwa telah terjadi kecurangan dan penyelewengan wewenang dari PT X dengan bukti-bukti yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya hal tersebut akan mendapatkan sanksi hukum bagi pihak yang ikut serta dalam memanipulasi data. Nah, untuk perusahaannya sendiri itu akan dikenakan sanksi sesuai pasal 107 UU nomor 8 tahun 1995 dengan denda 5 miliar. Untuk yang direksi yang terlibat itu dikenakan denda 1 miliar. Nah, untuk auditornya sendiri itu dikenakan denda 100 juta. Kenapa? Karena dianggap melanggar etika profesi sebagai seorang auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang professional judgment. Professional judgment yaitu adalah proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang beralasan baik, yang didasarkan pada fakta dan keadaan relevan yang tersedia pada saat kesimpulan diambil. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional di semua tahapan proses audit kepatuhan. Dalam kasus ini, auditor seharusnya memiliki sikap profesional judgment yang tepat dan analisis tentang fakta, keadaan, dan alternatif yang dipertimbangkan serta menjadi dasar kesimpulan yang diambil. Untuk selanjutnya yaitu etika profesi. Kasus pelanggaran etika profesi ini terkait dengan adanya kejanggalan terhadap manipulasi data yang ada di dalam laporan keuangan. Seharusnya PTZ dan pihak terkait menerapkan prinsip-prinsip etika profesi yang ada secara maksimal sehingga tidak terjadi manipulasi data laporan keuangan yang disajikan dan digunakan sebagai bukti audit dalam proses auditing. Prinsip-prinsip etika profesi yang harus dimiliki oleh pihak terkait yaitu manajemen dan akuntan pada kasus ini antara lain 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini, dapat dikatakan tanggung jawab akuntan sangat kurang, karena dengan melakukan manipulasi data, mereka telah mencederai moral dan profesionalitas orang akuntan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Dalam kasus ini, dapat dilihat secara jelas bahwa mereka tidak bertindak dengan mengutamakan kepentingan publik. Dengan melakukan kecurangan seperti yang telah disebutkan, mereka dengan jelas tidak mengutamakan kepentingan publik dan membuat kepercayaan publik menjadi hilang. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya
dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus ini, akuntan publik dan akuntan intern perusahaan dengan jelas tidak bertindak secara jujur. Yang keempat, objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan. Dalam kasus ini, akuntan tidak bertindak sesuai dengan prinsip objektivitas, karena mereka tidak jujur lalu mereka memihak salah satu pihak, dan yang terakhir, mereka bekerja di bawah pengaruh manajemen untuk melakukan manipulasi data. Yang kelima, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan. Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang mutakhir. Dalam kasus ini, akuntan tidak mempertahankan pengetahuannya karena mereka bekerja di bawah pengaruh manajemen untuk memanipulasi data laporan keuangan. Yang keenam, yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, akuntan bertindak tidak dalam prinsip perilaku profesional karena mereka dengan jelas telah melakukan tindakan yang sangat tidak profesional dan dapat mendiskreditkan profesinya, yaitu dengan menyalahi standar-standar auditing. Yang kedelapan, standar teknis. Setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang telah ditentukan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam kasus ini, akuntan tidak bertindak sesuai dengan standar teknis yang ada. Hal ini dapat dilihat dari proses audit pada poin bukti audit. Jika seorang akuntan bertindak sesuai dengan prinsip ini, maka tentu saja mereka akan mencari bukti yang lebih relevan agar nantinya tidak terjadi kesalahan saat mengambil kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kifayah Darufila ingin melanjutkan audit kepatuhan pada PTX yang terdeteksi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, seperti pada kasus tersebut yang diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan, laporan keuangan PTX itu bahwa perusahaan tersebut itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Nah, padahal ketika diteliti dan dikaji lebih rinci itu, perusahaan justru mengalami kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Nah, maka dari itu, sebagai auditor harus bersikap profesional skeptisisme. Nah, untuk pengertian dari profesional skeptisisme itu sendiri adalah sikap atau tingkah laku yang mencakup pikiran, yang mempertanyakan dan menilai dengan kritis terhadap bukti audit. Nah, auditor itu harus mempunyai rasa kewaspadaan dengan kata lain adanya rasa
kehati-hatian atau tidak kepercayaan 100% terhadap suatu kondisi, yang lebih tepatnya menaruh rasa curiga, sehingga sebagai seorang auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang terkait supaya dapat menyatakan sebuah opini dengan benar. Nah, sehingga pada kasus PTX itu auditor harus menerapkan kewaspadaan pada kondisi, keadaan, serta informasi-informasi tersebut yang mungkin untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan untuk menilai bukti audit itu secara kritis. Nah, kemudian dari laporan keuangan itu setelah diteliti lebih lanjut oleh pihak auditor lainnya, itu ditemukan bahwa ada kesalahan yang sangat materialitas yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diantaranya yaitu yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi di dalam laporan keuangan itu dicatat sebagai pendapatan selama tahun 2005. Nah, kemudian yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang pada saat inventarisasi diakui manajemen PTX sebagai kerugian yang bertahan selama 5 tahun. Nah, yang ketiga, bantuan pemerintahan belum ditentukan statusnya yang disajikan dalam neraca bagian hutang oleh manajemen PTX. Yang keempat, manajemen PTX tidak mencadangkan kerugian yang kemungkinan tidak tertagih kewajiban pajak yang telah dibebankan kepada pelanggan saat jasa akuntan diberikan PTX pada tahun 1998 sampai 2003. Nah, maka dengan begitu, sesuai dengan apa yang terjadi pada kasusnya PTX itu, auditor dari KAPY itu malah menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian, yang berarti kan tidak ada penyelewengan terhadap standar akuntansi. Nah, dari hal tersebut perlu dicurigai oleh auditor dan sudah jelas pada bukti-bukti audit yang telah saya sampaikan tadi. Nah, bahwa laporan keuangannya itu terjadi kesalahan yang sangat materialitas. Nah, maka dari itu pada kasus tersebut sangatlah diperlukan adanya auditor itu bersifat profesional skeptisisme dalam mengaudit sebuah laporan keuangan. Nah, dengan tidak begitu saja percaya atau menaruh rasa curiga terhadap suatu kondisi. Kemudian pada akhirnya PTX tersebut kan dapat terkuak jika terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh, pelanggaran audit kepatuhan itu disebabkan oleh adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dibantu oleh akuntan intern, dan juga terjadi kejanggalan bahwa laporan keuangan itu yang disajikan dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh auditor dari KAPY. Adapun saran untuk PTX tersebut ialah yang pertama, perusahaan harus membentuk corporate governance atau GCG dari pihak manajemen yang dapat kemungkinan untuk mencegah terjadinya fraud. Yang kedua, pada pengendalian internal dari PTX harus diperbaiki. Nah, yang ketiga, dalam melakukan perekrutan atau memilih manajemen maupun karyawan harus memiliki integritas, moral, dan etika yang baik. Nah, yang keempat, untuk proses bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip good corporate governance, yaitu tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, dan tentunya dengan tata kelola yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.